Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki. Yang keenam, al-julusu 'alal quburi wassalatu ilaiha. Duduk di atas kuburan dan salat menghadap kuburan. Lam yatruk sallallahu alaihi wasallam baban min abwabisy syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan satu pintu pun yang bisa menjadi sebab kesyirikan. Allati tusilu ilaihi illa saddahu, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kecuali pasti Nabi tutup pintu tersebut. Wa min dzalika qauluhu, di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Janganlah kalian duduk di atas kuburan dan janganlah kalian salat menghadap kuburan. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang ketujuh, ittikhadul quburi 'idan wa hajrus salati fil buyuti. Menjadikan kuburan sebagai id, sebagai tempat yang dikunjungi secara rutin, dan menjadikan rumah itu tidak diisi dengan salat. Hajrus shalah, memboikot salat fil buyut, di rumah. Artinya apa? Artinya membuat rumah itu kosong dari salat. Tidak pernah salat di rumah. Maksudnya untuk orang-orang yang boleh salat di rumah atau salat sunnah. Adapun laki-laki wajib salat di masjid. Maka di sini maksudnya bagi para wanita atau orang-orang yang sakit atau orang-orang yang ada udzur, maka hendaknya salat di rumah. Kemudian salat sunnah dianjurkan di rumah. Jangan sampai rumah ini kosong dari salat. Bayyana sallallahu alaihi wasallam anal qubura laysat mawadi'an lis-salati. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya kuburan bukanlah tempat untuk salat. Wa anna man shalla alaihi wa sallama fasatablughu salatuhu sawa'an kana ba'idan an qabrihi aw qariban. Dan barang siapa yang bersalawat kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salawat tersebut akan sampai, baik orangnya itu jauh dari kuburan Nabi ataupun dekat dengan kuburan Nabi. Maka tidak perlu salat, tidak perlu bersalawat kepada Nabi dekat-dekat dengan kuburan Nabi. Demikian juga tidak perlu salat di kuburan Nabi. Karena dimanapun kita bersalawat kepada beliau, itu pasti akan sampai kepada beliau. Fala hajata liittikhadhi qabrihi 'idan. Maka tidak perlu menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat yang dikunjungi terus-menerus. Artinya jangan menyengajakan untuk mengunjungi kuburan Nabi secara rutin. Adapun kalau kita secara insidental, ketika ada di Madinah, kita sedang ada di Madinah, ada keperluan, maka dianjurkan untuk mengunjungi kuburan Nabi dan kita bersalawat di sana. Namun tidak mesti untuk bisa sampai salawat kita, tidak mesti harus ada di sana. Beliau bersabda, la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Artinya rumah-rumahnya enggak pernah digunakan untuk salat, untuk ibadah. Maka ini seperti kuburan. Ini menunjukkan kuburan bukan tempat ibadah. Wa la taj'alu qabri 'idan. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang dikunjungi secara rutin. Wa shallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Dan bersalawatlah kepadaku, karena salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang hasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyahina yuballighuni min ummati as-salama. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat
yang mereka biasa mengelilingi bumi, yang mereka akan menyampaikan salawat dari umatku kepadaku. Hadis riwayat An-Nasa'i, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. فإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن اتخاذه عيدا فغيره أولى بالنهي كائنا من كان. Jika kuburan Nabi saja, yang kuburan tersebut adalah kuburan yang paling utama di atas muka bumi, dan beliau telah melarang untuk menjadikan kuburan tersebut sebagai id, sebagai tempat yang dikunjungi terus-menerus, dikunjungi secara rutin, fa ghairuhu aula, maka kuburan-kuburan yang lain lebih utama lagi untuk dilarang. Kainan man kana, bagaimanapun keadaan kuburan tersebut, siapapun yang ada di situ. Ya. Kalau kuburan Nabi saja dilarang untuk dijadikan id, maka apalagi kuburan orang-orang selain beliau. Dakwah semampumu.